Apakah Anda tahu bahwa ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan di Bekasi? Pada tanggal 11 September 2024, LSM Triga Nusantara Indonesia mencurigai adanya kolusi dalam dugaan penyelewengan dana untuk mendukung mantan pelaksana tugas Bupati Bekasi. Kecurigaan ini muncul setelah adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan Bekasi tahun 2023. Laporan BPK mengidentifikasi beberapa masalah krusial, di antaranya kesalahan alokasi anggaran di 11 dinas dengan nilai lebih dari 22 miliar, penyimpangan pengadaan BBM untuk Dinas Lingkungan Hidup mencapai 7,3 miliar, serta pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai sebesar 7,8 miliar. Menanggapi hal ini, LSM Triga Nusantara yang dipimpin oleh Har Rahmat Gunasin berencana membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung pada tanggal 12 September 2024. Mereka menuntut penyelidikan menyeluruh dan tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nantikan perkembangan kasus ini selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak Bekasi, selalu menjaga Bekasi. Kita bersama untuk memperhatikan Bekasi. Terima kasih. Iya, ini ngobrol-ngobrol gitu sebagai bahan diskusi nih betul. Jadi kami mohon arahan nih betul di sini di Bekasi sendiri terkait program kerja 2022-2023 nih lumayan banyak yang jeblok nih Pak Ketum berdasarkan hasil audit BPK. Nah, di sini diterangkan pertama adanya dana BOS waktu terkait izin ini 7,8 dan LH 7,3. Terus juga ada lagi PKS yang belum selesai di Sprindak. Ya gini aja, kita kalau untuk tentang data pembangunan Kabupaten Bekasi untuk membahagiakan masyarakat sebenarnya. Ya poinnya satu, tentang kajian kita membuka dengan laporan ya BPK, Badan Keuangan Negara. Kita kaji nih LPC Kabupaten Bekasi. Ini LPC loh. Ini rahasia dari negara sebenarnya. Misalnya Bekasi punya LPC. Itu sebenarnya bukan rahasia negara. Itu informasi publik. Cuma salah satu orang mana yang paham, mana yang nggak paham ada. Benar. Semacam kita lihat nih Dinas Pasar. Ya, terus PT Cipako masih punya utang kepada negara. Benar. Ya, terus masih punya tunggakan. Mana tahu Cipako ada kwitansi pembayaran. Ini di BPK masih ada Badan Keuangan Negara ini bilang Cipako masih punya utang. Benar. Ini dari Dinas Pasar nih yang kita lihat di data BPK. Kemarin kita punya data setor dari setor dari DPD pengelola pasar yang di UPTD itu kita tahu semua. Itu udah setoran Cipako kepada Pemda Kabupaten Bekasi. Kita menduga loh, Kabupaten Bekasi Dinas Pasar. Ya, Dinas Pasar. Siapa kepala dinasnya? Gatot apa tuh? Ya, Gatotnya panjangnya. Kita nggak harus terbuka siapa pelakunya. Ini eselon 2. Ya, ini ada laporan dari BPK, Cipako masih punya tunggakan, masih punya utang. Tapi dari Cipako mana tahu dia sudah bayar. Benar? Ya, sudah bayar dari Cipako. Kan nggak tahu orang yang banyak. Kita tahu bahwa Cipako sudah menyetorkan anggaran yang sebesar sekian-sekian yang ditentukan sama BPK. Benar? Kedua, Dinas LH. Ini Dinas LH loh. Dinas LH siapa ya kepala dinas? Serait. Doni Serait. Ngapa di situ ada kekurangan dari belanja? Ya, ini kuota 7 miliar sekian. Berarti kan ada bancakan.
Apa program apa LH? Tahu bikin danau dia? Tahu bikin apa? LH. Mau tahu menghapus itu tuh polusi itu LH. Nah itu kita nggak paham. Ini semua ASN di Kabupaten Bekasi sebagai petanggung jawab, sebagai kepala dinas, semua bobrok di Kabupaten Bekasi. Kalau kita lihat LPSC, benar. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas, semua hancur. Ya, pasti ada dalangnya. Ada si pelaku. Ya boleh kalau nggak ada dalangnya, kagak jalan. Benar. Nah ini, tahu PJ Bekasi, kita menduga wajar dong. Karena Eselon 2 dipaksakan untuk mana tahu rombongan dia. Benar. Ini semua dinas, semua luka. Ada yang 6 miliar, ada yang 7 miliar, ada sekian miliar. Kan rada gila. Berarti di dalamnya kubunya Pemda Kabupaten Bekasi, Eselon 2-nya rampok semua. Kalau emang itu tidak diturunkan, kita wajar dong. Kita bukan kata orang. Kalau emang dia benar, BPK-nya protes. Karena BPK mengeluarkan itu informasi publik. Benar. Kebobrokan Bekasi ini seperti ini. Benar. Itu di situ katanya ada, ya, banyak bener. Dinas yang mana? Di situ juga ada KONI, juga ada korupsi di situ. Kalau kita global dari apa ini? Kalau bukan ada dalang-dalangnya. Ya. Ketiga, 400 sekian kali ASN dipaksakan. Ya, untuk dari Eselon 3 jadi Eselon 2, dari ini. Itu khawatir kita. Berarti semua orang punya jabatan, di dalamnya ada uang 400 meter, ember, bahasa orang-orang intelek udah meter, ember. Ini kita yang nggak paham ember meter itu apa. Kita dalami, berarti miliar. Nggak gampang jadi kepala dinas berarti. Bayarannya bisa mencapai, dulu dengar kabar cerita ada yang digugat sampai 8 miliar. Juga bisa ada mencapai 4 miliar. Juga ada yang capai, juga ada yang 2 miliar. Berarti di dalamnya dinas-dinas Eselon 2 semua bayar. Takkan kita cross check. PJ Kabupaten Bekasi tidak berhak 10 kali penggantian kepala dinas, atau 10 kali penggantian ASN. Ini kita harus tampak. Berarti di sini ada galangan curiga jual beli ASN untuk jual beli jabatan. Ya kita bergerak di KPK, bergerak di kejaksaan, tindak lanjut kasus yang ada yang di Kabupaten Bekasi. Benar. Coba kajian LPSC semua, ada kan? Sesuai fakta yang kita lihat di LPSC yang saat sekarang kita omongin. Ini baru 3 dinas, belum yang lain. Dinas kesehatan, dinas pendidikan. Repot. Bekasi kalau dipimpin nama Eselon 2 yang seperti ini. Benar? Ini Eselon 2. Berarti kita harus waspada, kita harus curiga, kita menduga itu orang-orang itu, kelompok-kelompok orang yang diikat sama mantan PJ Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Dhani Ramdan 2 tahun menjabat, 2 tahun setengah. Ya, kita lihat harta kekayaan pejabatnya waktu itu 1 miliar. Benar. Terus sampai sekarang udah 9 miliar. Kita menduga dong. Ada harta yang di luar yang dilaporkan nama KPK nih. Jangan kalian sekelas bupati, bro, sekelas lurah harus laporan sama KPK harta kekayaan pejabat. Lurah pejabat, apalagi bupati. Bupati gajinya berapa? 100 juta kali 2 tahun. Baru 2 miliar. 2 miliar 400 juta. Berarti yang 6 miliar ini hasil apa? Kalau bukan hasil bisnis jual beli jabatan. Gitu. Benar? Ini kita oknum nih. Oknum dari pelaku. Mantan Bupati Kabupaten Bekasi sudah diterapkan. Ini rahasia umum. Udah orang tahu semua. Nah kan kita lihat. Kita selama 2 tahun ini nggak bergerak untuk Bekasi apa? Kita intip Bekasi seperti apa? Pemimpin Kabupaten Bekasi sebagai PJ Kabupaten Bekasi.
Benar. Apalagi PJ merelakan mengundurkan diri sebagai subhanallah yang didamba-damba dia menjadi ASN. Ada apa dia di Bekasi untuk sampai mengundurkan diri, sebuah pensiun dia dihilangkan? Benar, untuk ada apa? Berarti udah ada ikatan nih. Kita curigai Eselon 2. Takut ada gerakan yang mengendalikan seperti apa untuk Bekasi. Kita wajar dong mencurigakan orang Bekasi. Karena rata-rata Eselon 2 sebagai menerima kebijakan. Masing-masing proyek, ada di pendidikan, kesehatan, semua bobrok. Kekurangannya ada yang 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar. Kalau satu dinas, kalau ada berapa kali dinas itu, ya, sebagai LH aja kekurangan dari BPK-nya 7 miliar sekian. Apalagi yang lain, apalagi Tarkim, apalagi UPPR, apalagi dinas pembangunan. Wah, itu serem. Proyek yang paling banyak, hati-hati. Hampir dari 7 miliar 7 triliun, mungkin 1 triliun di dinas UPPR. Benar? Nah, itu Tarkim, dinas pembangunan. Ya, kita harus pantau. Kita berita sesuai dengan fakta. LSM Triga Nusantara Indonesia Haji Rahmat Gunasin alias Boksu sesuai dengan yang kita lihat BPK-nya. Benar. Kalau kita yang nggak kita lihat, kita nggak gegabah. Kalau tuh emang kalian mencurigai saya, tanyain BPK kalian. Di sini aja Cipako udah bayar, tapi di BPK-nya belum bayar. Saya menduga Dinas Pasar ada penggelapan uang tentang setoran pajak pasar. Itu aja. Di situ kita lihat BPK, di sini kita lihat setoran ada loh. Bukti kita ada. Kita sebagai LSM monitoring kontrol. Ya, bukan sosial kontrol. Ya, kita monitoring kontrol. Semua apapun kita harus bukti yang fakta, yang sesuai dengan data. Yang dilakukan dari pusat turun ke Bekasi 7 triliun sekian. Kita tahu uang silpanya 2022, 2023. Ini kita takut ada pembengkakan dana. Ada di situ bunga untuk Bekasi. Uang Bekasi dibungai, mana tahu kita. Di situ ada bupati, di situ ada dewan, di situ ada, nah, itu yang kita khawatiri. Bekasi jadi banjakan orang-orang yang gak jelas. Bekasi kita lihat, kita jaga, kita lah insya Allah Triga Nusantara membangunkan orang-orang Bekasi yang proyek yang sudah diturunkan dari pusat dikorupsi sama Eselon 2 yang punya kebijakan sebagai kepala dinas. Benar? Kita demo sampai titik darah penghabisan. Harus kita penjarain semua. Eselon 2 kita penjarain semua. Kita janji kita nih sebagai LSM. Siapa-siapa yang bobrok di wilayahnya, masing-masing wilayah, kita jadi LSM bukan Kabupaten Bekasi aja yang bergerak semua. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, kajiannya LPSC, kajiannya BPK, kajiannya KPK, kajiannya semua dari Dinas Lurah, semua dari pejabat, kita ada. Insya Allah kalian harus teliti untuk Bekasi, jangan sampai kita katanya fitnah, ini semua Bekasi bobrok. Oke. Apalagi yang mau ditanya? Dari Ketua Banten, barangkali ya, udah cukup. Salam Trinusa, salam Nusantara. Jangan pernah takut sama badai. Badai pasti berlalu. Lawan kalau orang itu korupsi. Lawan sampai titik darah penghabisan. Itu janji LSM Triga Nusantara untuk menjaga Bekasi. Hei, orang-orang Bekasi lihat. Karena kita statement ini, karena kita kontes ini, karena menjaga Bekasi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.